Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'du, yang kami hormati Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI selaku dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah metodologi studi Islam, dan seluruh rekan-rekan pasca sarjana UM Surabaya yang sangat kami banggakan dan kami sayangi. Semoga kita segera bisa bertemu, bertatap muka, berbagi rasa, berbagi pengalaman dalam dunia nyata, karena selama perkuliahan kita di semester 1 ini kita berkuliah dengan daring. Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi sehat, mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas dalam mata kuliah metodologi studi Islam untuk membahas dan mengkaji terkait dengan tema meretas hubungan Islam Kristen melalui Commonwealth perspektif metafisik. Insyaallah akan kita bahas semampu saya, karena jujur ketika saya membaca materi ini juga perlu saya baca lebih dari 2 kali untuk bisa menangkap dan memahami maksud dari tulisan yang tertuang di dalam buku. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk ke pembahasan ada beberapa kosakata yang perlu kita fahami bersama terlebih dahulu. Kita sama-sama ketahui dan sama-sama punya pandangan yang sama, flat, sehingga nanti tidak terjadi perbedaan persepsi. Yang pertama, meretas. Meretas dalam KBBI disebutkan beberapa definisi, diantaranya yang kami cantumkan dalam slide adalah memutuskan benang-benang pada jahitan, kemudian membuka surat dengan pisau, kemudian membedah atau membelah kulit, karung, dan sebagainya. Intinya meretas itu adalah tindakan untuk mengulas sesuatu, membedah sesuatu atau membelah sesuatu, memutuskan sesuatu yang pada asalnya utuh. Kalau dalam bahasa IT biasa kita dengar ada meretas komputer, atau bahasa kerennya hacker atau peretas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya Commonwealth. Apa itu Commonwealth? Commonwealth sebagaimana tercantum dalam buku, Commonwealth, istilah Commonwealth merujuk pada gagasan bahwa betapa di antara 2 agama besar ini, yaitu Islam dan Kristen, ada begitu banyak persamaan keyakinan yang seharusnya melampaui perbedaan-perbedaan kecil yang ada di dalam 2 agama tersebut. Yang ketiga adalah perspektif. Perspektif dalam KBBI disebut, definisinya adalah sudut pandang atau pandangan. Perspektif terhadap sesuatu berarti sudut pandang terhadap sesuatu. Perspektif Islam berarti sudut pandang Islam. Perspektif Kristen berarti sudut pandang Kristen. Kemudian berikutnya adalah metafisik. Metafisik adalah bentuk baku dari metafisika yang bermakna sebagaimana disebutkan dalam KBBI, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang non fisik atau alias hal-hal yang tidak kelihatan. Itu kosakata yang perlu kita pahami bersama supaya kita punya persepsi yang sama. Berikutnya, sebagai pendahuluan, Islam dan Kristen memiliki kesamaan yang mendasar pada beberapa hal. Di antaranya, 1, kedua agama ini sama-sama monoteis,
yaitu mengakui keesaan Tuhan. Kalau dalam Islam mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kesamaan pada Islam dan Kristen adalah sama-sama mengajarkan tentang kasih sayang, keadilan, menolong kaum miskin dan anak yatim tanpa ada sekat-sekat batas tertentu. Dan yang ketiga, baik Islam atau Kristen sama-sama terkait dengan kezaliman, maka mengajarkan untuk melakukan perlawanan terhadap kezaliman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proyek Commonwealth pertama kali diadakan di Yordania pada tahun 2007, tepatnya bulan September. Pertemuan yang perdana ini dihadiri oleh 138 tokoh Islam dan 300 tokoh Kristen dari berbagai negara. Kalau dari Indonesia yang hadir pada saat itu adalah Ustadz Nasaruddin Umar. Nah, kemudian bentuk nyata dari pertemuan tersebut adalah surat yang ditandatangani oleh 130 cendekiawan, ulama dan intelektual muslim. Kemudian surat yang sudah ditandatangani tersebut dikirim pada para pimpinan Kristen di dunia. Surat ini juga didukung oleh Raja Abdullah II. Islam dan Kristen sepakat untuk mengembangkan ajaran kecintaan manusia pada Tuhan, kepada Allah, dan kecintaan kepada sesama manusia. Kemudian secara teologi, pembicaraan antara dua agama, yaitu Islam dan Kristen, tidak akan pernah menemukan titik temu. Karena teologi sudah menjadi bungkus keyakinan masing-masing agama dan terwujud dalam ritual peribadahan atau kita sebut dengan aspek eksoteris. Jadi kalau berbicaranya atau dialognya dari sudut pandang atau melalui teologi, maka tidak akan pernah ketemu dua agama ini, yaitu Islam dan Kristen. Kata yang sama. Dalam pembahasan tentang kata yang sama, yang perlu kami ketengahkan adalah bahwa fondasi keyakinan ajaran agama bersumber dari firman atau kata-kata Tuhan. Dalam Islam ya kalam Allah. Dalam Islam firman Allah termanifestasikan pada Al-Quran. Sedangkan dalam Kristen firman Allah terwujud pada diri Yesus. Pemahaman firman Allah dalam bentuk nama Al-Quran dan pribadi Kristus mengkristen pada pengertian suatu esensi dan tidak ada satupun makhluk di alam jagat menyentuh kebenaran hakiki dari kata atau firman tersebut. Ini yang dikatakan oleh penulis sebagai metafisik untuk mempertemukan kaitannya dengan firman Tuhan atau kalam Allah antara Islam dan Kristen. Firman yang tidak diciptakan masih membahas terkait dengan firman Tuhan atau kalam Allah. Dalam Islam, Al-Quran mengalami satu fase di mana khalifah dari dinasti Abbasiyah menyatakan bahwa iya, Al-Quran adalah makhluk. Sampai 3 kekhilafahan menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Padahal jumhur ulama, kaum muslimin mayoritas menyatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Akan tetapi Al-Quran adalah kalam Allah. Nah, keyakinan ini kemudian dipaksakan oleh kekhilafahan sampai pada 3 periode kekhilafahan. Di antara yang memaksakan keyakinan ini kepada umat Islam pada saat itu adalah Khalifah Al-Ma'mun. Artinya wacana untuk menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, sebagaimana dalam Kristen firman Tuhan itu terwujud pada diri Kristus, pada diri Yesus, itu sudah pernah ada. Walaupun tentu kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, ini menyelisihi keyakinan dan akidah jumhur ulama. Kemudian berikutnya, dari sudut pandang Kristen, dalam pandangan teolog Kristen bahwa firman atau anak tidak pernah dapat terpisah dari Tuhan, tetapi bahwa ada kedaulatan Bapa dalam kaitannya dengan anak, seperti yang ada dapat dilakukan oleh kehendak putra, tetapi itu juga dilakukan oleh kehendak Bapa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk paragraf ini saya hanya bisa membaca karena mohon maaf sekali saya kurang bisa memahami dengan baik. Ala kulli hal,
Berarti dapat kita simpulkan bahwa kalau kita lihat dari sudut pandang teologi, tentunya kaitannya dengan firman Allah, firman Tuhan, ini terjadi perbedaan yang mendasar antara Islam dan Kristen. Kemudian berikutnya adalah dialog metafisik. Sederhananya, saya kutipkan dari buku, metafisik adalah relativitas kemutlakan teologi. Jadi, ketika kita berdialog secara metafisik, maka artinya kemutlakan dalam teologi itu kita buat sebagai sesuatu yang relatif. Metafisika adalah ilmu dari kemutlakan teologi Kristen dan Islam, atau lebih tepatnya lebih dari mutlak seperti itu. Dan metafisika adalah orang yang tahu bahwa ini harus mutlak sifatnya, melampaui segala bentuk, bahkan bentuk-bentuk yang relatif mutlak melalui yang telah mengungkapkan dirinya dalam agamanya. Ini jelas bukan tempat untuk pembenaran atau pertanyaan ilmu ini. Nah, dialog metafisik ini adalah bagaimana kita mengambil langkah mundur dari formulasi yang terpecah belah secara dogmatis. Pasti tidak untuk mengabaikan atau meninggalkan mereka. Islam meninggalkan Kristen, Kristen meninggalkan Islam. Akan tetapi untuk membayangkan mereka dalam perspektif baru. Misalkan kita naik di atas kutub utara, bidang ini, dan kemudian turun di bawah kutub selatan. Kemudian bergantian melihat ke bawah dan sepanjang sumbu. Jadi, sebagai seorang muslim, mencoba berusaha untuk memandang sesuatu ala Kristen. Menjadi seorang Kristen, mencoba memandang sesuatu ala Islam. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Sebenarnya dalam buku disebutkan ada 3 langkah untuk melakukan dialog metafisik. Tapi mohon maaf sekali, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya kurang bisa memahami dengan baik sehingga saya tidak berani untuk mencantumkan dalam slide. Sejauh yang saya pahami ya, secara global langkah-langkah untuk melakukan dialog metafisik, umat Islam memegang teguh keyakinannya, kemudian sembari memegang teguh keyakinan dan akidahnya, mencoba untuk berani melihat melalui sudut pandang Kristen, tanpa meninggalkan keyakinan dan akidahnya. Langkah yang kedua tentunya kurang lebih sama, orang Kristen pun melakukan hal yang sama. Baru kemudian pada langkah yang ketiga nanti mencapai taraf yang lebih tinggi dari 2 langkah yang pertama. Nanti teman-teman bisa membuka sendiri, bisa membaca di dalam buku. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, keterbukaan dialog antara 2 agama bukan persoalan yang mudah. Namun, bukan berarti kita mengambil langkah mundur teratur. Karena sejatinya 2 agama ini memiliki banyak kesamaan. Antara lain para nabi yang diutus Allah, juga ajaran yang bersifat monoteis. Tentunya dengan tetap kita yakini ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Kemudian dialog yang dilakukan dapat dilakukan melalui jalur metafisik, bukan jalur teologi. Karena sekali lagi kalau melalui jalur teologi tentu tidak bisa dipertemukan antara Islam dan Kristen. Kemudian fokus metafisik adalah makna terdalam dari sikap luar dari keberagamaan seseorang atau eksoteris. Jadi aspek eksoterislah yang perlu diungkap untuk menemukan kesepahaman antara doktrin-doktrin setiap agama. Jadi tidak hanya mengacu pada yang sifatnya fisik, tapi berbicaranya adalah dari sudut pandang atau secara metafisik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya bacakan dari slide yang sudah kami siapkan. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil faedah dan manfaatnya. Yang pasti dalam agama Islam ada ajaran untuk melakukan toleransi antar umat beragama, dan itu ada batas-batas tertentu yang wajib untuk kita patuhi.
Jazakumullah khairan katsiran atas seluruh perhatian dan ihtimam teman-teman pada presentasi yang sudah saya buat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kemudahan, kesehatan, rahmat, berkah untuk kita semuanya, terkhusus juga untuk Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI selaku dosen pembimbing kita, dan kita semuanya berdoa berharap semoga nanti kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas panggung wisuda dengan titel sebagai magister pendidikan Islam. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.